Halo guys, pada video kali ini kita akan kembali lagi membahas raket baru dan raket yang akan kita bahas adalah raket dari brand RS ya. Nah, kemarin RS habis saja mengeluarkan raket baru yaitu Octagon 12 Volt yang merupakan penerus dari Octagon 12 Speed dan Power. Nah, sekarang mereka kembali lagi mengeluarkan raket baru ya, masih di seri Octagon ya. Nah, kali ini ada Octagon 22 Pro dengan spesifikasi yang menarik. Nah, pada video kali ini kita akan lihat Octagon 22 Pro ini seperti apa. Dan karena ini masih video awal, jadi kita baru sebatas nge-review spek dan detail di raket ini dulu ya. Dan tentu saja kita akan mencoba membandingkan Octagon 22 Pro ini dengan seri Octagon yang lainnya. Di sini saya menyiapkan Octagon 12 Speed dan Power, Octagon 12 Volt, dan juga di sini ada Octagon 01 Control. Nanti kita akan lihat seperti apa perbandingannya. Dan ada satu lagi yang saya siapkan juga untuk perbandingan yaitu SND 70. Oke, langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi kita mulai review RS Octagon 22 Pro. Nah, kita mulai dari harganya ya. Nah, untuk raket seri Octagon dan juga SND dan juga AV Flash ya, yang merupakan 3 seri high end dari brand RS, itu dibanderol di harga 500 ke atas ya. Teman-teman kalau cek di marketplace ya, harga barunya itu biasanya di 600 sampai 800 ribuan, tergantung paketan yang ditawarkan. Nah, untuk yang saya pegang ini satu batang raket, kemudian nanti teman-teman juga akan mendapatkan senar ya. Senarnya di sini Enduro JPN 62 Reborn, dan juga teman-teman akan mendapatkan kaos atau jersey yang sekarang ini sedang saya pakai ya. Dan bisa aja nanti di beberapa lapak juga akan menawarkan paketannya disertai dengan tas ya. Jadi nanti harganya menyesuaikan dengan paket yang ditawarkan ya. Kurang lebih range-nya segitu ya. Nah, sekarang kita akan ke cat desain ya, dan ya kosmetik finishingnya seperti apa. Untuk warna dominan di raket ini itu dia hitam kombinasi dengan silver. Sekilas kalau saya perhatikan ini mengingatkan saya pada RS SND 70 ya. Ada kemiripan ya, warnanya hitam, kemudian ada silvernya juga ya, meskipun di SND 70 yang saya miliki ini ada warna birunya juga ya. Nah, kalau di Octagon 22 Pro ini dia benar-benar warnanya dominan hitam, kemudian silver, dan juga ada abu-abunya ya. Untuk desainnya ya ini sudah oke. Kemudian finishingnya ini dibuat matte atau doff ya, dengan beberapa desain di sini ya seperti stiker gitu ya, glossy, mengkilat ya, memberikan warna-warna pelangi seperti yang tertera pada nama serinya. Kalau kita coba geser ke kanan, ke kiri, atas, bawah seperti ini, nah ini tampak seperti ada pelanginya. Juga untuk di bagian logonya. Ini juga memberikan efek pelangi ya ketika kena cahaya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan ke bagian atasnya, bagian frame, bagian head-nya. Body frame-nya seperti ini ya. Nah, karakter dari Octagon ini ya, itu memiliki frame shape yang ya Octagon, ada beberapa sisi. Dan ini sama dengan Octagon lainnya, baik itu Octagon 01 Control, kemudian Octagon 12 Speed dan Power, Octagon 12 Volt, kemudian Octagon 02 Speed dan Control ya. Saya tidak bawa raketnya, ada di sebelah sana. Dan juga Octagon 21 Proof yang pernah kita review juga, karakter frame-nya sama. Kalau kita perhatikan memang kelihatan sedikit agak kecil ya, tapi kalau kita benar-benar mengukur ya, di sini ada SND 70 ya. Memang sekilas tampak lebih besar SND 70-nya. Tapi kalau kita sejajarkan seperti ini, sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda ya. Cuma memang ada bagian yang dia sedikit agak kecil, tapi tidak terlalu yang compact banget menurut saya ya. Dengan model frame shape yang seperti ini, tentu aja raket ini memberikan kelincahan ya, agresifnya tuh dia oke. Ketika di swing raketnya agresif ya, jadi cocok untuk permainan-permainan double yang menuntut tempo atau ritme yang cepat ya. Oke, untuk raket ini jumlah grupnya 76, jadi sama seperti Octagon yang lainnya ya. Oke, sama semua ya, 76. Ada grommet U di bagian bawah 4 buah, kemudian ada grommet merah 2 di atas ya. Oke, kemudian cekungan luar frame-nya ada di sini.
kemudian lebar poros frame-nya ini di angka 10 sekian ya, jadi ya standar ya, nggak terlalu yang lebar-lebar banget ya. Oke, kemudian keterangan kita bisa temukan di bagian frame-nya. Di bagian atas ada nanoteknologi, kemudian ada composite frame system, jadi kurang lebih sama seperti Octagon yang lainnya ya. Oke, kemudian di sini kalau kita perhatikan dari desainnya, untuk Octagon 22 Pro ini sebenarnya sama dengan Octagon 12 ya. Nah, dia cuma berbeda warnanya aja. Secara desain ini kurang lebih sama. Tapi kalau kita bandingkan desainnya dengan Octagon 01 Control, Octagon 21 Pro atau Octagon 11 Mesh, tentu dia ada perbedaan ya. Nah, apakah kualitas setnya bagus? Nah, di sini saya ambil contoh Octagon 01 Control ya. Nah, ini sudah cukup lama dan kita bisa menemukan di sini ada beberapa cat yang sudah mengelupas, terutama di bagian bukan cat dasarnya, tapi di bagian desainnya ya. Ini kan biasanya kan warna dasarnya atau cat dasarnya itu kan dia hitam gitu ya, kemudian dikasih tambahan warna lain. Nah, itu yang mengelupas ya. Nah, secara kualitas ada kemungkinan bisa aja nanti sama ya dengan Octagon 22 Pro ini ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi untuk T-joint-nya seperti ini ya. Ada logo dari brand RS ya. Kalau kita putar kiri dan kanan, nah ini ada seperti pelangi gitu ya. Oke, sekarang kita ke bagian shaft-nya. Shaft-nya seperti ini ya. Nah, diameternya saya ukur dari bawah ini kisaran 7 ya. 7 sekian ya, di tengah juga sama, semakin ke atas semakin tinggi ya. Di bagian shaft-nya kita bisa lihat di sini ada nama serinya Octagon 22 Pro. Jadi dia kurang lebih ya melanjutkan yang sebelumnya 02 speed dan control ya. Ada angka 2-nya, cuma di sini dia 22 Pro, tentu dia menawarkan spesifikasi yang berbeda. Nanti kita akan lihat ya. Oke, menarik ya. Ini kalau kita sentuh, ini seperti timbul. Oke, nah mantap ya. Kemudian untuk stiffness-nya ya, di sini paling saya rasakan ini medium ya, atau mungkin teman-teman juga bisa merasakan ini medium stiff ya. Nah, nanti kita akan lihat di sini yang tertera apa ya. Nah, kita bisa lihat juga di sini ada recommended string-nya, yaitu RS Enduro 62 JPN Ribbon. Kemudian ada spesifikasi raketnya dengan berat 85 plus minus 2 gram, BP-nya 300 plus minus 5 mm. Jadi range-nya 295 sampai 305. Termasuk raket yang head heavy tentunya ya. Kemudian untuk tensionnya 26 sampai 32 lbs. Jadi sama seperti Octagon yang lainnya. Untuk stiffness-nya dia medium stiff ya. Nah, untuk raket-raket seperti ini ya, kebanyakan RS stiffness-nya kurang lebih sama seperti ini. Dan raket ini memang secara karakter ada kemiripan dengan raket Yonex dari sisi stiffness-nya ya. Jadi untuk raket-raket seperti ini buat teman-teman yang secara jam terbang udah lumayan, yang memang biasa bermain ya. Kalau teman-teman yang masih baru ya tentu perlu adaptasi dan memilih raket yang tentunya sesuai dengan gaya bermain teman-teman semua ya. Kalau pemula biasanya akan lebih nyaman, akan lebih enak dan lebih mudah menggunakan raket yang cenderung flex ya, flex atau medium flex. Nah, berhubung raket RS kebanyakan itu dia jarang bermain di stiffness yang flex atau medium flex, jadi teman-teman ya dalam permainan mesti mungkin perlu adaptasi dulu sebentar ya. Tapi ini untuk dipakai dalam jangka waktu lama, untuk teman-teman yang mungkin dari awal pemula, kemudian nanti improve menjadi intermediate, tentu raket ini bisa menemani teman-teman semua ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nanti kita akan lihat untuk berat dan BP real di raket ini seperti apa ya. Nah, kemudian kita ke bagian kon. Ini sudah menggunakan kon yang kekinian, jadi ada cekungannya gitu ya, dan ada tempat untuk menaruh jempol kita ya, cukup lebar dan luas. Jadi ini untuk memaksimalkan kontrol juga ya, dalam posisi backhand seperti ini. Oke, mantap ya. Kita bisa lihat di bagian konnya, di sini ada nama brandnya, logo dari brandnya, hologram, kemudian nama brandnya lagi, kemudian di sini ada keterangannya speed dan power ya. Kalau saya perhatikan dari berat dan BP-nya, tentu ini bukan speed dan power, harusnya dia power ya, power dulu baru speed. Tapi nanti bisa aja tergantung dari feelingnya ya. Mungkin ini menggunakan kon yang sama dengan seri
sebelumnya di Octagon 12 speed dan power dan Octagon 12 bolt ya. Ada kemungkinan seperti itu ya. Tapi nanti ya itu lagi ya, antara spek yang tertera dengan feel ketika dipakai itu bisa aja nanti berbeda ya. Oke, kita lanjut lagi untuk handle gripnya ya. Ini G6, saya ukur dengan apa ya, penggaris ya. Itu dengan lingkar gripnya itu ada di 8, setengah ya, hampir menuju 8,1 cm ya. Nah, jadi ya G6 sama seperti kurang lebih mirip-mirip dengan punyanya Velet ya. Oke, kemudian untuk end cap-nya seperti ini. Nah, sudah kita timbang dan juga kita ukur ya untuk balance point-nya. Untuk beratnya ketika raket dengan kondisi masih dengan plastik pembungkus handle grip-nya itu ada di 4 ya, 84 sekian gram ya, jadi hampir ke 85. Balance point-nya sayang sekali ya, dia di luar batas toleransi, jadi di angka 293 ya, dengan catatan plastik pembungkus gripnya masih ada. Nah, ketika saya coba lepas plastik pembungkus gripnya, ini beratnya turun sedikit jadi 83 sekian gram. Balance point-nya dari yang sebelumnya 293 menjadi 296. Kalau kita melihat angka berat dan balance point yang seperti itu dengan kondisi raket dengan plastik pembungkus gripnya dilepas, ini seharusnya sih sudah sesuai dengan batas toleransinya ya. 85 plus minus 2 gram, kemudian BP-nya 300 plus minus 5 mm ya. Jadi masih dalam batas toleransinya. Nah, apa yang saya rasakan dengan kondisi raket yang masih kosongan seperti ini, kalau yang saya rasakan ya, jika saya bandingkan dengan Octagon 02 speed dan control yang kemarin kita habis review, tentu yang ini dia lebih berbobot, lebih berisi. Kalau kita bandingkan dengan RS Octagon 12 speed dan power, menurut saya ada kemiripan ya, karena ini juga berat realnya juga tidak benar-benar 82, dan hal ini wajar. Jadi ketika teman-teman membeli raket, itu tidak selalu berat dan balance point-nya itu akan sama persis dengan spek yang tertera. Bisa aja nanti naik, bisa aja nanti turun. Nah, sama seperti di Octagon 22 Pro ini. Secara berat dia ternyata lebih rendah. Balance point-nya juga sama. Bisa aja nanti ketika teman-teman beli akan mendapatkan berat dan balance point yang lebih tinggi seperti itu. Dan itu nanti akan mempengaruhi feel dari raket tersebut. Bisa aja di saya merasakan ini speed dan power. Mungkin nanti teman-teman membeli kemudian mendapatkan balance point dan juga berat yang lebih tinggi akan merasakan power dan juga speed ya. Jadi itu nanti tergantung dari berat dan balance point real yang teman-teman dapatkan ya. Kalau kita perhatikan secara karakter ya, ini dia untuk speed dan power mestinya masuk ya. Power dan speed bisa juga masuk tergantung nanti dari siapa yang memegang raket ini. Tentu dari kita kan punya level permainan yang berbeda-beda ya, kelasnya kan berbeda-beda. Jadi nanti feel yang dirasakan tentu berbeda-beda tiap orang ya. Tapi kalau saya pribadi untuk raket ini yang saya rasakan, ini untuk swingnya masih enak ya, karena dia tidak terlalu head heavy. Beratnya juga menurut saya pas, oke ya. Jadi untuk swing ini mestinya enak, untuk bola-bola datar ini mestinya enak, untuk adu drive ini juga mestinya enak ya. Hard swing ini juga stabil ya, tidak ada efek-efek delay ya. Oke. Kemudian untuk power mestinya ini juga masih oke, meskipun tidak yang terlalu powerful banget. Kalau saya coba ingat-ingat dan saya bandingkan dengan Octagon 21 Proof yang pernah saya review, tentu lebih berisi, lebih powerful yang Octagon 21 Proof-nya, termasuk dengan yang Octagon 11 Mesh itu juga ada kemiripan dengan Octagon 21 Proof-nya ya. Jadi sebagai gambaran, ini feel-nya akan lebih ringan, akan lebih swing-nya akan lebih enak jika dibandingkan dengan Octagon 21 Proof dan juga Octagon 11 Mesh. Tapi kembali lagi, tergantung dari berat dan balance point yang teman-teman dapatkan. Kalau dari spek yang seperti ini sih, jika dibandingkan dengan Octagon 21 Proof atau Octagon 11 Mesh ya, kalau kita bandingkan dari spek manufakturnya, tentu ini dia sedikit lebih ringan ya. Nah, perbandingannya dengan speed 12 Octagon 12 speed dan power, PP-nya beratnya 82, PP-nya 300 ya. Jadi dia secara bobot untuk Octagon 22 Pro secara spek manufakturnya lebih tinggi. Nah, kalau dengan Octagon 01 Control, nah di sini menawarkan beratnya 85 plus minus 2 gram, jadi sama. Cuma di sini balance point-nya di angka 290 ya.
Karena seperti itu makanya ini disebut dengan kontrol ya. Nah, kalau ini beratnya 85 plus minus 2 gram, PP-nya 300 plus minus 5 mm, jadi raketnya secara karakter ya speed power atau bisa juga power dan juga speed ya. Oke, saya rasa video kali ini cukup sekian, kita baru sebatas nge-review spek dan detail dari RS Octagon 22 Pro ya. Nanti untuk review pemakaiannya ditunggu aja, semoga saya bisa segera kembali ke lapangan dan segera bisa kembali bermain untuk memberikan review pemakaiannya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, kita jumpa lagi pada review-review yang lainnya.